Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan teks berita. Pengertian berita. Berita merupakan pemberitahuan kepada khalayak tentang peristiwa atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi. Akan tetapi, tidak semua hal layak menjadi topik berita. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu kejadian layak menjadi berita. Sebuah berita harus ditulis secara objektif atau sesuai dengan fakta yang ada. Seorang penulis berita atau wartawan tidak boleh memasukkan opininya dalam teks berita. Jika hal ini terjadi, isi berita menjadi tidak objektif dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Unsur-unsur berita. Berita pun harus memuat unsur adik simba atau biasa dikenal 5W tambah H, yakni apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri atas 3 bagian, di antaranya sebagai berikut. 1. Kepala berita. Kepala berita atau lead berita merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah berita. Bagian ini mencakup informasi-informasi penting berkaitan dengan berita yang diinformasikan. Nah, pada bagian kepala berita inilah sebagian besar unsur berita disampaikan. 2. Tubuh berita. Tubuh berita juga menyampaikan hal yang penting untuk sebuah berita. Biasanya berisi atas jawaban mengapa dan bagaimana. Dalam tubuh berita disampaikan mengenai proses dan penyebab peristiwa itu terjadi. 3. Ekor berita. Ekor berita biasanya memuat hal-hal yang dianggap kurang begitu penting. Perlu diketahui bahwa sebelum berita disebarkan, berita harus singgah dulu di meja editor. Setelah ada perbaikan, kemudian masuk pada tahap layout. Setelah itu, masuk pada tahap percetakan, barulah disebarluaskan. Pada berita media cetak seperti koran, penyajian berita dibatasi oleh kolom. Editor berperan penting di sini, agar berita tetap pada pokok beritanya dan sesuai dengan ketersediaan ruang penyampaiannya. Nah, kalaupun bagian ekor berita dihapus oleh editor, hal ini tidak berpengaruh terhadap substansi atau pokok berita yang disampaikan. Kaidah kebahasaan teks berita. 1. Penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Contoh, ratusan pasien COVID-19 mengantre di lobi Wisma Atlet. 2. Penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita, kamu akan menemukan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, ucap Sutama. 3. Penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kata kerja mental memiliki nama lain, yaitu kata verba mental.
Contoh, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. 4. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita, sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat, agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas, dan pembaca dapat mengetahui kapan dan di mana tempat terjadi hal tersebut. Contoh, kata Kapolsek Wonosari, Kompol Sutama saat dihubungi Minggu 8 bulan 10 2017. 5. Penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau sesuai urutan waktu. Contoh, pelaku datang ke sekolah, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner.